Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menegaskan bahwa progres pembangunan fisik di Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 25%. Pembangunan tersebut meliputi kantor presiden, istana presiden, kantor kementerian koordinator, rumah-rumah menteri, jalan tol hingga jalan arteri. Hal tersebut disampaikan oleh Basuki setelah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Basuki juga telah memaparkan rencana detail tata ruang IKN kepada Presiden Joko Widodo. Ia optimis dengan progres pembangunan saat ini pada 17 Agustus 2024 mendatang, pemerintah dapat menggelar event di Ibu Kota Nusantara ini. Saat ini memang intensitas dari pembangunan di wilayah Ibu Kota Nusantara terus mengalami peningkatan. Bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik saja, melainkan pemerintah juga terus melakukan berbagai macam perbaikan akan kondisi lahan hijau di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara. Termasuk beberapa di antaranya upaya melakukan perbaikan akan kondisi lahan hijau, yakni pematangan lahan, pembangunan akses logistik, intake air minum hingga persemaian pohon yang bertujuan untuk mengembalikan kejayaan hutan tropis di Indonesia. Kemudian untuk pembangunan secara fisiknya, intensitas tinggi terjadi di kawasan inti pusat pemerintahan, yang memang direncanakan akan menjadi fokus tahapan pertama dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai informasi, area KIPP tersebut memiliki luas hingga sekitar 900 hektar. Yang dimana di dalamnya akan dibangun klaster pertama beserta banyak bangunan penting lainnya. Beberapa bangunan penting dalam area KIPP menunjukkan bagaimana peningkatan intensitas pembangunan IKN Nusantara adalah akan segera dibangun berbagai plaza, fasilitas TNI Polri, perumahan, apartemen hingga fasilitas esensial penunjang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya itu, namun akan dibangun tempat hiburan dengan tema yang sesuai dengan kondisi hijau serta ramah lingkungan di Kalimantan. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara memiliki luas pengembangan bahkan hingga 4 kali jika dibandingkan dengan DKI Jakarta. Pasalnya, luas kawasan Ibu Kota Nusantara sendiri mencapai hingga 56.000 hektar dengan luas total pengembangan sebesar 256.000 hektar. Bambang juga menegaskan bahwa sekitar 65% dari sebanyak 265.000 hektar itu akan dibiarkan sebagai hutan tropis. Sehingga dengan kata lain hanya sekitar 25% dari total area yang akan dilakukan pembangunan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan keinginan pemerintah untuk kembali meningkatkan kejayaan hutan tropis di tanah air. Dengan upaya tersebut, maka Ibu Kota Nusantara memiliki potensi yang tinggi sebagai carbon neutral city lantaran hutan tropis akan berfungsi sebagai penarik emisi karbon atau carbon sink yang sangat besar dari segala aktivitas perkotaan yang dilakukan. Maka dari itu menurutnya Ibu Kota Nusantara memiliki branding yang sangat kuat sebagai Sustainable Forest City. Pembangunan Ibu Kota Nusantara memang benar-benar bukanlah sebuah proyek yang main-main dilakukan oleh pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, karena terus dilakukan percepatan berbagai macam infrastrukturnya termasuk juga jalan tol, istana negara hingga fasilitas lain yang saat ini seluruhnya sedang dalam proses pembangunan yang ditargetkan mampu rampung pada tahun 2024 mendatang. Tujuan untuk merampungkan seluruh fasilitas penting di Ibu Kota Nusantara secepat mungkin hingga pada tahun 2024 adalah lantaran Presiden Jokowi sendiri akan segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara pada tahun tersebut. Adanya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara ini juga merupakan sebuah wujud dari upaya perubahan peradaban Indonesia dengan menghadirkan konsep pembangunan yang sangat Indonesia sentris dan bukan lagi Jawa sentris.
Pasalnya, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pembangunan dan angka perekonomian daerah yang tinggi nantinya setelah IKN berhasil diresmikan dan tidak hanya lagi terlalu berpusat di Pulau Jawa saja.